Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Bagas Arya Ramadhandi dari Studi Digital Manufacturing. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembuatan botol plastik yang saya buat di Plant Simulation X Advanced versi 2504. Di sini saya akan menjelaskan mulai dari bahan baku sehingga produk akhir yang siap dikirim. Selain itu, saya juga akan menambahkan sedikit analisis mengenai kapasitas produksi, cycle time, changeover, OEE, dan takt time untuk melihat efisiensi keseluruhan line production ini. Oke, pada yang pertama, ada di paling atas ini ada injection molding. Ini tugasnya untuk membuat botol cap, penutup botol. Ini bahan baku plastik seperti PET yang dipanaskan hingga meleleh, kemudian disuntik ke dalam cetakan untuk membentuk botol. Satu siklus injeksi rata-rata memakan waktu 5 detik, dan memang saya sudah setting juga 5 detik, dan posisi memastikan bentuk dan dimensi cap itu seragam serta siap dikirim untuk ke lini berikutnya, yaitu di assembly part. Yang untuk kedua ada blow molding. Jadi dari preform yang udah jadi akan dipanaskan kembali lalu ditiup dengan udara bertekanan tinggi untuk membentukkan bentuk botol yang sesuai ukuran yang diinginkan. Proses ini sudah saya atur dengan waktu 8 detik per botol. Ini untuk menentukan kualitas didik botol, kekuatan serta volume isinya. Setelah di blowing, jadi kita lanjutnya ada di labeling. Jadi botol yang sudah terbentuk akan masuk ke mesin labeler untuk memasang stiker label, merek, dan informasi produk. Proses labeling ini memakan waktu sekitar 6 detik per botol. Di tahap ini, posisi label dan kualitas lem menjadi fokus utama agar hasil rapi dan tidak mudah terkelupas. Dan setelah itu, kemudian tahap quality control. Setiap botol melewati proses pemeriksaan visual dan fungsional, termasuk pengecekan bentuk, ketebalan, kebersihan, serta posisi label. Rata-rata pemeriksaan satu botol memakan waktu 4 detik dan sudah disetting seperti itu. Dan terakhir, ini masuk ke assembly sekaligus packaging ya. Botol yang lulus QC akan digabungkan dengan tutupnya, kemudian dikemas sesuai jumlah pesanan. Di sini adalah 6 botol berdus, dan proses ini membutuhkan waktu 5 detik per unit, masuk sealing dan penataan ke dalam boxnya. Dengan demikian, total waktu siklus keseluruhan dari botol kosong sampai produk siap kirim totalnya ialah 23 detik per unit. Selanjutnya kita masuk ke bagian analisis performa produksi menggunakan beberapa indikator utama, yaitu cycle time, changeover, OEE, kapasitas, dan takt time. Asumsi dasarnya memang jam kerja itu 8 jam per hari. Itu 28.800 detik dengan target 1000 unit per hari. Memang ini targetnya rendah karena memang di sini drainnya maksimal 1000 unit. Dan juga semua mesin yang di sini OEE-nya dia 100%, yang berarti ini dalam kondisi ideal. Nah, ini namun biasanya nanti di luar sana OEE bisa mencapai 90-95 itu untuk mesin yang kondisi prima. Biasanya kalau mesinnya udah lama mereka di 80-an, mungkin juga di 70%. Biasanya itu harus di rekalibrasi agar mereka akan di kondisi primanya lagi, di kondisi ideal ya. Untuk takt time, waktu tersedia dibagi dengan waktu target produksi yaitu 28.800 dibagi 1000 yaitu 28,8 detik. Artinya untuk mencapai 1000 botol, setiap 28,8 detik harus keluar 1 botol jadi. Untuk cycle time, total waktu dari awal hingga akhirnya 23 detik. Karena cycle time lebih kecil dari takt time, 23 itu lebih kecil dari 28, maka line yang saya buat ini memang lebih cepat dari kebutuhan target. Dan kapasitas teoritisnya bisa mencapai 1252 unit per hari. Artinya kita punya cadangan kapasitas sekitar 5%, cukup aman untuk antisipasi downtime kecil atau ada variasi permintaan yang melonjak atau ada downtime pada salah satu mesin kita miliki.
Dengan gitu, setiap mesin memiliki waktu idle yang bisa digunakan untuk kegiatan pendukung sebagai inspeksi, pembersihan ringan, atau persiapan material. Dan untuk changeover, adalah waktu dibutuhkan untuk pergantian jenis produk atau ukuran. Jika ukuran botol atau jenis label yang berubah, itu akan di bawah 10 menit atau 600 detik. Dua kali changeover per hari akan mengurangi waktu produksi efektif menjadi 7.600 detik. Tak time efektifnya menjadi 27,6, namun masih aman karena margin produksi berkurang. Oleh karena itu, optimalisasi jadwal dan frekuensi changeover penting untuk menjaga output yang stabil. Dan dari hasil analisis ini dapat disimpulkan bahwa lini produk yang saya buat memiliki kapasitas yang memadai, kecepatan produksi di atas kebutuhan target harian. Ya, secara teori tidak ada bottleneck signifikan di alur proses, maupun ada satu, itu di injection mold dia harus nunggu lumayan agak lama untuk dia bisa ke assembly, karena di line yang kedua ini kan ada 3 mesin, sedangkan dia cuma satu, jadi ada nunggu lama. Jadi itu salah satu bottleneck ya, dia tidak terlalu signifikan. Selain itu, adanya selisih antara cycle time dan takt time menunjukkan adanya fleksibilitas kapasitas yang dapat dimanfaatkan untuk peningkatan permintaan untuk maintenance terjadwal tanpa mengganggu output harian. Secara keseluruhan, ini bisa dikatakan efisien dan stabil dengan potensi peningkatan melalui optimalisasi layoutnya lagi, berbagai waktu, setup, atau pengendalian downtime-nya. Dan ini saya akan mulaikan animasinya. Ini worker ada 4, dan ya mereka semuanya bekerja untuk processing. Ada 5 deh, ada 5 yang ini. Ini juga di chart kita bisa lihat bahwa memang untuk di blow molding udah 90%, artinya bekerja dengan sangat bagus dengan labeler. Terus hampir 20% lebih rendah karena memang waktunya lumayan lama di blow molding. Dan juga QC juga 20% lebih di bawah labeler karena memang 20% lebih lama ya labeler. Inject mold lumayan cepat, sangat cepat, maupun dia ada beberapa ya bottleneck di sini karena dia harus waiting menunggu line 2 untuk selesai, tapi dia cukup. Kita fast forward, kita lihat bahwa blow molding bekerja dengan 100% karena OEE-nya 100% juga, dan juga kapasitas yang kita hasilkan adalah 1000. Itu target awalnya untuk harian. Dan di sini juga sudah disetting juga jam itu dengan 8 jam, dan di dalam 8 jam itu telah terbentuk 1000 botol yang kita inginkan. Oke, itu saja dari saya. Demikian penjelasan saya mengenai proses pembuatan botol plastik beserta analisis performa produknya. Semoga dari paparan ini bisa memahami tidak hanya bagaimana botol dibuat, tapi juga kita memastikan prosesnya efisien dan konsisten mencapai target produksi. Terima kasih, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.